Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Hmm. Ya, kali ini saya akan membahas satu pertanyaan lagi dari subrek saya yang kemarin ya. Di video yang kemarin katanya, Bang, tolong dong edukasiin apa sih yang dialami pria di usia 29 tahun, katanya mau ke 30 tahun, katanya abang kan pernah ngalami masa-masa itu, tolong dong edukasiin, bagiin tantangannya seperti apa, katanya. Oke, langsung aja mungkin ya ini yang saya alami ya di usia 29 tahun itu, masa masa apa ya, masa peralihan. Kalau menurut saya sih masa peralihan 29 mau ke 30 tahun tuh dia yang tadinya kita berpikirnya pendek untuk di usia segitu tuh berpikir dua kali gitu untuk melakukan sesuatu tuh udah harus berpikir dua kali gitu, dan lebih melatih kesabaran karena ujian-ujian sesungguhnya itu akan ketemu di 30 tahun sampai dengan 40 tahun nanti di usia rentan segitu, ujian-ujian sesungguhnya tuh akan ketemu gitu. Makanya dari usia 29 tahun tuh harus sudah dilatih mentalnya agar lebih sabar, lebih tegar. Pokoknya intinya lebih kuat lah dalam menghadapi masalah, karena yang mendewasakan kita itu masalah, benar kan? Kita belajar dari yang udah-udah, karena guru yang terbaik itu ya pengalaman kita sendiri gitu. Guru yang terbaik itu pengalaman kita sendiri. Itu sih yang saya tahu. Usia segitu tuh usia yang harusnya peralihan juga ke yang lebih matang dalam artian tanggung jawabnya, karir juga kita harus sudah, jangan apa ya, sering pindah-pindah tempat kerja. Karena apa? Karena semua kerjaan juga pasti ketemu titik jenuhnya. Kadang di usia muda, kita di usia 25 tahun kerja di suatu tempat atau di tempat A gitu, kita kerja, ketemu nih titik jenuhnya, gajinya cuma segini, kerjaannya capek, kita bisa keluar nyari kerjaan lagi, itu akan biasanya mudah gitu ya. Tapi di usia segini itu akan sulit. Makanya mau nggak mau kita harus usahakan, kita harus bertahan di tempat kerja itu. Dan ya anggaplah itu perusahaan terakhir kita, sukses nggak sukses ya kita harus sukses di situ gitu. Jangan cepat mengambil keputusan, harus dipikir ulang lagi, karena semua pekerjaan juga pasti ketemu titik jenuhnya. Ketika kamu memulai pekerjaan, biasanya akan enak tuh, enak lancar. Nah, di tengah-tengah itu akan dikasih ujiannya sama yang kuasa, dikasih ujian, dikasih tantangan, dan ketika kamu bisa melewati itu, insya Allah kita akan sampai di titik enaknya gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngelawan titik jenuh itu, kita udahlah, kita nyerah, berhenti, dan kita mulai setar lagi di tempat kerja lain lagi, tetap aja akan begitu-begitu juga gitu. Itu yang saya alami. Makanya dulu saya sering pindah-pindah kerja karena masih muda ya, kita masih sedikit mudah gitu buat mencari pekerjaan, kesini kesini kesini. Dan pada akhirnya setelah usia 30 saya masih belum dapat pekerjaan yang menurut saya nyaman gitu ya. Ini bukan hanya bukan, kalau pekerjaan nyaman itu sih kalau menurut saya bukan masalah gaji yang besar ya, tapi lingkungan kerja yang enak, bos yang bisa memanusiakan karyawannya, itu sebenarnya pekerjaan yang enak. Dan kalau kita sudah enak di pekerjaan, kita akan sedikit demi sedikit mencintai pekerjaan kita. Dan kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, insya Allah hasil pun akan mengikuti gitu. Nah, usia 29 sampai dengan 30 itu peralihan dari pikiran kita yang tadinya pendek sekarang ke pikiran kita yang panjang, lebih dewasa gitu. Itu peralihannya. Dan biasanya satu ngalamin gini bro, apa sih, lebih sering sendiri,
lebih senang dengan kesunyian, tidak senang suasana yang rame. Mungkin dulu di usia 17 sampai dengan usia 26 kita senang nongkrong-nongkrong dengan teman-teman di mana di pinggir jalan nongkrong tuh asik. Tapi di usia 29 30 nanti kita ngerasain kita lebih senang, lebih lebih tenang ya, tenang sendiri, senang dengan kesunyian, rasanya di tempat ramai pun ngerasa sepi. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena saya juga hanya sedikit berbagi pengalaman aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.